Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biodata saya. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa, Prodi Pendidikan Biologi, NPM 250426111017, alamat Borasia, status mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya hari ini, yaitu berjudul Sistem Organ Manusia. Adapun menu kita hari ini, yang pertama Koper, 2 menu, 3 biodata, 4 kompetensi inti, 5 kompetensi dasar, 6 materi, 7 contoh soal, 8 latihan, 9 daftar pustaka, 10 penutup. Kompetensi inti, peserta didik dapat mengidentifikasi organisasi, kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu. Sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem ekskresi. Adapun kompetensi dasarnya, pertama, menganalisis keterkaitan struktur organ dan fungsi sistem organ pada manusia. 2. Menyajikan karya tentang hasil penelusuran informasi terkait kelainan atau penyakit pada sistem organ manusia dan upaya menjaga kesehatannya. Pun pengertiannya, sistem organ manusia adalah kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh. Setiap sistem organ saling menghubungkan untuk menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis. Adapun ciri-ciri sistem organ manusia, sistem organ memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan atau stimulus. Contohnya, jantung atau sistem sirkulas akan berdetak lebih kencang saat otak, atau sistem saraf mendeteksi adanya bahaya atau saat tubuh sedang berolahraga. Bagian-bagian sistem organ manusia yaitu rangka menopang dan melindungi tubuh, otot menggerakkan tubuh, sirkulasi mengedarkan darah dan nutrisi, pernapasan menghirup oksigen dan buang CO2. Terus pencernaan mengolah makanan, saraf mengatur sinyal dan gerak, ekskresi membuang sisa metabolisme, hormon mengatur fungsi organ, reproduksi, perkembangan biak, kulit, pelindungi telur, imun melawan penyakit. Baiklah, kita masuk fungsi sistem organ manusia. Pertama, sistem pencernaan mencerna makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh. Kedua, sistem pernapasan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ketiga, sistem peredaran darah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan zat sisa ke seluruh tubuh. Keempat, sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa metabolisme dan tubuh. Yang kelima, sistem gerak membantu tubuh bergerak dan menjaga bentuk tubuh. Yang keenam, sistem saraf mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Yang ketujuh, reproduksi menghasilkan keturunan. Yang kedelapan, sistem endokrin menghasilkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Yang kesembilan, sistem imun melindungi tubuh dari penyakit. Nah, sekarang kita masuk kegunaan sistem organ manusia. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang kotor atau feses dari tubuh. Adapun hubungan antara sistem organ manusia, sembelit, semua sistem organ saling bekerja sama. Contohnya, 1. Sistem pernapasan dan peredaran darah bekerja sama menghasilkan oksigen. 2. Sistem pencernaan menyediakan nutrisi untuk seluruh tubuh. Mari kita belajar contoh soal. Yang pertama, apa dimaksud dengan sistem organ manusia? Yang kedua, sebutkan 3 contoh setelah sistem organ pada manusia.
Yang keempat, organ apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan. Yang kelima, mengapa sistem organ manusia saling bekerja sama. Yang keenam, apa fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Yang ketujuh, sebutkan bagaimana utama sistem peredaran darah. Yang kedelapan, apa fungsi sistem gerak pada manusia. Mari kita mengerjakan latihan. Soal yang pertama, sebutkan fungsi sistem pencernaan. Soal yang kedua, apa fungsi sistem pernapasan. Soal yang ketiga, sebutkan organ utama sistem peredaran darah. Soal yang keempat, apa fungsi sistem ekskresi. Soal yang kelima, sebutkan alat gerak aktif pada manusia. Soal yang keenam, apa fungsi sistem saraf. Soal yang ketujuh, sebutkan fungsi sistem reproduksi. Adapun jawaban soal kita tadi, jawaban yang pertama pencernaan makanan, jawaban yang kedua pertukaran gas atau oksigen dan karbon dioksida, jawaban yang ketiga jantung, jawaban yang keempat mengeluarkan zat sisa, jawaban yang kelima otot, jawaban yang keenam mengatur aktivitas tubuh, jawaban yang ketujuh menghasilkan keturunan. Adapun macam-macam sistem organ manusia, yang pertama sistem gerak membantu tubuh bergerak, yaitu tulang, sandi, otot. Yang kedua sistem pencernaan mencerna makanan, yaitu mulut, lambung, usus. Yang ketiga sistem pernapasan membantu bernapas, yaitu paru-paru. Yang keempat, sistem peredaran darah mengedarkan darah, yaitu jantung. Yang kelima, sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa, yaitu ginjal. Yang keenam, sistem saraf mengatur tubuh, yaitu otot saraf. Yang ketujuh, sistem indera menerima rangsangan, yaitu mata, telinga. Yang kedelapan, sistem reproduksi untuk berkembang baik. Yang kesembilan, sistem hormon mengatur hormon tubuh. Yang kesepuluh, sistem melindungi tubuh dari penyakit. Adapun struktur sistem organ manusia. Struktur sistem organ manusia terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan, yaitu 5 bagian. Pertama, sel, bagian terkecil makhluk hidup. Yang kedua, jaringan kumpulan sel yang sejenis. Yang ketiga, organ, kumpulan beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Yang keempat, sistem organ, kumpulan organ yang bekerja sama. Yang kelima, organisme manusia secara utuh. Contohnya, jantung adalah organ yang bekerja bersama pembuluh darah dalam sistem peredaran darah. Cara kerja sistem organ manusia. Sistem organ manusia bekerja sama agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan tetap sehat. Setiap sistem organ memiliki tugas berbeda. Contohnya, sistem pernapasan membantu manusia bernapas dan mengambil oksigen, sedangkan sistem pencernaan mengolah makanan menjadi energi bagi tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah mengedarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh. Adapun sistem organ peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem organ yang berfungsi mengedarkan darah, oksigen, dan zat makanan ke seluruh tubuh. Bagian utama sistem peredaran darah, yang pertama jantung, kedua darah, yang ketiga pembuluh darah. Fungsinya mengedarkan oksigen dan nutrisi, mengangkut zat sisa, menjaga tubuh tetap sehat dan bekerja dengan baik. Jenis-jenis sistem organ manusia ada 12. Yang pertama, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem saraf, sistem ekskresi, sistem produksi, sistem indera, sistem otot, sistem rangka, sistem endokrin, dan kekebalan tubuh. Nah, ini daftar pustakanya sistem organ manusia, dapat dilihat ya kawan-kawan. Adapun penutup materi kita hari ini, sistem organ manusia merupakan kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh. Setiap sistem organ memiliki tugas masing-masing seperti membantu pernapasan, pencernaan,
peredaran darah dan gerak tubuh. Dengan mempelajari sistem organ manusia, kita dapat lebih memahami cara menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.